meja kanan. Gerak. Luruskan. Gerak, gerak. Tegak, gerak. Tegak, gerak. Apa, Bang? Imam Bukhari, idola saya. Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Bukhari. Ini kerja apa ini? Yo, tutup. Disiram dengan air yang banyak agar ibaratnya manusia itu kenyang, banyak tenaganya untuk menghadapi matahari yang teriknya panas, sehingga kamu mengambil air lagi ya, nggak capek. Oh, sudah selesai. Yo. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk? Kemana? Ada suratnya ya? Oh, turnamen. Apa? Sepak bola. Oh, yang coklat. Turnamen sepak bola. Dikirim kemana? Jakarta. PSI Kabupaten Mojokerto. Naufal Fadil Rasyid. Baik, PTS-nya bagaimana PTS-nya? Iya, PTS-nya tas apa? PTS-nya tas apa? PTS-nya kemarin lo bagaimana? Sudah apa belum? Sudah. Dapat nilai berapa kamu?
Dari pagi. Ya wis, ya. Baik anak-anak, dibuka bukunya halaman 30. Memori itu kan itu. Memori itu kan kenangan ya. Halaman 30. Ya kali dengan 29. 29 sampai 30. Nomor 1. Halaman 29 sampai 30. 29 sampai 30. 29. Nomor 1. Gambar didefinisikan sebagai realisasi linier objek. Apa yang dimaksud dengan realisasi? Realisasi. Gak dijawab aja. Ya, dinyatakan ya. Direalisasikan artinya diwujudkan ya. Yaitu jawabannya apa? Visual atau bisa dilihat dengan mata ya. Berikutnya nomor 2. Gambar pada dasarnya adalah dasar dari semua. Ya dijawab. Dari semua apa? Seni visual atau seni rupa, seni yang bisa dilihat ya. Nomor 3 C ya. Nomor 2 tadi C. Sketsa biasanya digunakan untuk menggambar sebuah gambar dasar. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kesan yang dapat ditimbulkan oleh cahaya terhadap penglihatan. 2. Dapat digunakan secara simbolis. Simbolis itu simbol ya. Atau untuk membuat pola. 3. Dapat dipilih untuk kontras atau untuk mengatur suasana hati tertentu. Kenapa? Langsung di LKS. Langsung di LKS dijawab. Itu kan sudah milikmu LKS itu ya. Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan karakteristik dari unsur seni rupa ditunjukkan oleh nomor ya C, warna. Kesan bisa oleh cahaya ya. Itu sudah jelas warna. Berikutnya nomor 5. Perhatikan hal berikut. 1. Ada gradasi. Gradasi itu apa sih? Gradasi adalah perbedaan tebal tipis di dalam pengaturan, bisa warna, bisa garis, bisa irama ya. Ada gradasinya, ada tebal tipisnya, ada iramanya ya. Berikutnya ada aksentuasi, kemudian ada gelap terang, ruang dinamika. Dari hal-hal tersebut yang merupakan prinsip dalam mengolah rupa dasar ditunjukkan pada nomor. Setelah nomor 1, setelah gradasi membuat apa? Aksentuasi. Setelah membuat aksentuasi membuat dinamika. Sudah dikembangkan ya kalau dinamika itu. Berikutnya nomor 6. Gambar bentuk yang baik ialah bagaimana? Nomor 5 jawabannya C. 1, 2, dan 5. Berikutnya nomor 6 ya.
gambar bentuk yang baik adalah apa? Itu berdasarkan apa? Berdasarkan pandangan mata apa bagaimana? Gambar yang baik itu berdasarkan apa? Kalau kamu tahu gambar, berarti berdasarkan apa? Oh, gambar itu baik. Dari berdasarkan apa? Pandangan mata. Nggak mungkin diraba loh gambar ini baik, diraba nggak mungkin ya. Jadi dengan berdasarkan pandangan mata. Berikutnya. C. Nomor 7 ya. Menggambar bentuk dengan menggunakan model atau style secara langsung, misalnya bagaimana? Menggambar bentuk dengan menggunakan model. Jadi bagaimana? Jawabannya apa? Ya, kalau gambar model ya menyontoh model ya. Berikutnya nomor 8. Perhatikan hal-hal berikut. Hal-hal berikut ya. Nomor 7 itu tadi B, nomor 6 C. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Ada unsur seni rupa. Apa sih unsur itu? Unsur itu apa? Bagian terkecil. Unsur seni rupa atau unsur itu bisa dijadikan bagian-bagian ya. Bisa dimaknai dengan bagian-bagian. Ini tergantung pada konteks kalimatnya ya, konteks kalimatnya ya. Unsur seni rupa yang mempengaruhi indera peraba dan penglihatan. 2. Menunjukkan nilai ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu apa? Ekspresi, ungkapan jiwa. Misalnya kamu berpikir tentang gerak ya, sehingga kamu lakukan. Itulah namanya ekspresi. Ungkapan gerak yang dilaksanakan itu ya. Ungkapan jiwa yang dilaksanakan ya, itu namanya ekspresi. Nomor 3, menjelaskan tentang bagaimana sesuatu terasa atau terlihat. Kemudian nomor 5, didefinisikan. Apa yang dimaksud dengan didefinisikan? Didefinisikan itu apa? Apa? Didefinisikan apa? Diartikan, dimaknai atau diartikan atau dimaknai sebagai kualitas. Kualitas itu apa? Apa? Kualitas itu apa? Mengandung nilai. Nilai ini tinggi berarti kualitasnya tinggi. Kalau nilainya rendah berarti kualitasnya rendah. Sentuhan suatu objek benda. 5. Suatu yang tidak nyata sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Dari hal-hal tersebut yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tekstur. Tekstur itu apa sih? Hei, tekstur itu apa? Ayo, tekstur itu apa? Tekstur adalah lunak. Tekstur lunak ya. Apa tekstur itu apa? Kamu gini ya. Oh, tekstur halus. Oh, tekstur kasar. Berarti apa? Berarti tekstur apa? Tekstur halus. Nilai raba permukaan ya. Nilai raba permukaan arsiran. Tekstur itu apa? Permukaan raba. Nilai raba permukaan lukisan ya. Tekstur kan diraba ya. Oh, halus, oh kasar. Itu namanya tekstur. Jadi tekstur itu apa? Lembut Bu, boten Bu. Iya, halus, lembut. Berarti tekstur itu apa? Suatu permukaan Nilai raba. Suatu permukaan lukisan. Ya, jadi tekstur itu apa? Apa yuk tekstur itu? nilai raba. Permukaan lukisan. Jadi tekstur itu apa? Napa? Tekstur Nilai itu apa? rabahan. Yo, nilai rabahan. Terus? Iya, terus apa? Itu nomor berapa? Permukaannya apa? Apa? Permukaannya apa diraba? Lembut. Sing dirabai lho permukaannya apa? Halus. Permukaannya Lukisan. lukisan diraba Raba. sehingga ada halus atau Kasar.
Itulah dinamakan tekstur. Nah, seratus. Halus ya, lembut, tak terasa ya, tetapi Terasa ya. tersentuh gitu loh ya. Itu namanya halus. Jadi tekstur itu apa? Ya, permukaan lukisan. Apa ada Ya. bu lembut bu? Ya, permukaannya itu loh, lembut. Ya. Oke. Ya, itu namanya tekstur. Berikutnya ya. Itu tadi mengenai tekstur. Jadi yang merupakan seni rupa teksturnya itu ditunjukkan nomor berapa saja? Ya, indera peraba ya 1 ya. Kemudian yang 3 tentang bagaimana sesuatu terasa ya 3. Kemudian yang 4 kualitas sentuhan. Nah, jadi ditunjukkan oleh nomor A 1, 3 dan 4. Sekarang ini soal hot ya. Hot itu apa sih? What? Soal yang hot. Soal yang paling atau yang berbobot sangat apa? Tinggi. Ya. Dinamakan soal hot ya. Ini gambar tersebut memiliki ungkapan makna apa? Apa? Sesuatu yang lambat, berirama, dan rileks. Apa? Jadi jawabnya apa? Sesuatu yang lambat. Awalnya kan rendah ya. Kemudian berirama ya. Kemudian rileks, rendah lagi. Jadi jawabannya apa? A. Kalau gambar garis lengkung tidak mungkin keras. Tidak mungkin tegang. Jadi jawabnya adalah A. Ya. Kalau gelombang berarti ragu ya. Kalau garisnya gelombang itu berarti ada ragu. Itu di jawaban do ya. Tetapi ini yang cocok garis lengkung ini adalah A. Lambat, berirama dan rileks. Itulah ciri-ciri garis lengkung. Berikutnya, benda-benda fungsional yang berbentuk silindris kecuali apa? Ya kecuali apa? Kamu lihat ya. Teko itu bulat apa kotak? Teko bulat. Bulat ya. Morong lho rek ya. Ya, berarti televisi. Tempat minum juga bulat, tempat nasi juga bulat. Jadi jawabnya adalah kecuali televisi. Siapa yang pernah tahu ada televisi bulat? Di mana? Di kartun. Bulat. Televisinya bulat. Kayak apa? Orangnya juga bulat-bulat gitu ya. Ya udah. Jadi jawabannya adalah televisi. Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari pensil kayu biasanya yaitu biasanya apa? Gunanya untuk menekan bagian atas. Ya, untuk menambah panjang pensil sebelum digunakan. Do ya. Guna menekan bagian atas. Berikutnya nomor 12. 12 ini dibaca Ahmad Afif Ramadhani. Ahmad Afif Ramadhani dibaca yang keras. Nah 12. Apa? Pemberian arsir yaitu kesan gelap terang ya. Berikutnya nomor 13. Agista Laufel. Dua dimensi berarti apa? Panjang dan lebar. Jawabannya apa? B. Berikutnya Ahmad Nadib.
Kertas Samson. Kalau kertas impor bukan ya. Kertas mendatangkan itu kan impor ya. Kalau kertas Manila itu bukan juga karena tebal. Berikutnya nomor 15. Apa? Hatching, cross hatching ya. Ada ini, ada crossnya ya, cross hatching. Berikutnya nomor 16. Gambar kemarin dengan bantuan garis-garis berarti gambar apa? Perspektif. Berikutnya nomor 17. Apa? Garis tersebut menganalogikan apa? Orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Nomor 18. Perhatikan gambar ini ya, gambar ini kamu perhatikan. Loh. Gambar itu diselesaikan dengan apa? Ya, titik artinya poin. Titik itu bahasa Inggrisnya point. Ya. Jadi pointillis ya. Berikutnya nomor 19. Nomor 19. Siapa nomor 19? Jenis garis pada gambar teknik yang berfungsi sebagai garis objek ataupun garis tepi yang terhalang, yaitu garis terhalangnya apa sih? Terhalang. Cintamu terhalang. Cintamu terhalang berarti cintamu putus. Jadi garisnya apa? Putus ya. Jangan sampai kalian berpacaran. Berikutnya ya nomor 20. Siapa nomor 20? Boleh lu. Nah ini ya, warna-warnanya itu berseberangan, artinya kontras. Siapa yang pernah berseberangan pendapat dengan orang tua? Siapa? Nah, artinya kalian kontras ya. Jadi bagaimana? Jawabannya apa? Kontras, komplementer. Karena ini warna-warnanya berseberangan, jadi jawabannya adalah kontras komplementer ya. Itu ya. Berikutnya sekarang menjodohkan ya. Garis dengan tampilan lurus mendatar. Jodohnya apa? Garis horizontal. Garis lurus yang miring ke kanan atau ke kiri. Jodohnya diagonal. Garis majemuk yang berkelok-kelok berlawanan, zigzag ya. Berikutnya garis majemuk yang saling berkesinambungan, majemuk itu akeh ya, akeh. Bagaimana? Berombak-ombak ya. Berikutnya garis yang berkombinasi dua atau lebih. Bagaimana? Garis gabungan. Berikutnya, ini perlu dijawab ya. Unsur bidang dalam rupa dasar yaitu apa? Unsurnya apa saja?
Unsur rupa di dalam bidang. Bidang itu apa sih? Bidang itu? Bidang itu apa? Bidang yaitu kesatuan garis atau dengan garis akan membentuk bidang. Ya. Sentuhan garis dengan garis akan membentuk bidang. Atau garis bertemu garis akan membentuk bidang. Contohnya bidang segitiga itu adalah ada garis 3 yang bertemu ya. Garis 1, garis 2, garis 3 bertemu menjadi bidang segitiga. Jadi unsurnya itu pipi, geometris, organik, bersudut, tak teratur dan bulat. Unsur bidang yaitu ada bidang geometris, ada organis ya. Maksudnya itu bidang adalah garis bertemu dengan garis. Itu namanya bidang ya. Contohnya kalau bidang segitiga itu ono bidang telu, ono garis telu ketemu ya. Seret, seret, seret itu namanya bidang. Jawabannya itu geometris, organis. Ya. Ono garis geometris, ono garis organis. Berikutnya nomor 2. Geometris dan organis. Sebutkan 2 jenis cahaya yang digunakan dalam seni rupa. Cahaya apa? Cahaya apa? Cahaya apa? Ayo cahaya apa? Kalau kamu saya tanya kamu menjawab cahaya apa? Jenis 2 cahaya yang digunakan dalam seni rupa yaitu cahaya. Ya, cahaya. Cahaya apa? Cahaya. Cahaya. Garu. Cahaya. Cahaya surga. Cahaya surga saya. Cahaya gak semerap. Kamu lihat ada cahaya alami. Cahaya alami. Kalau ada cahaya alami berarti ada cahaya apa lagi? Yo. Cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu yang alami ya, enggak dibuat-buat, nyata. Berikutnya, uraikan prinsip gradasi dalam prinsip pengolahan rupa dasar. Prinsip gradasinya bagaimana? Ada susunan bentuk ya. Kemudian ada susunan warna ya. Berjajar dari yang kuat sampai ke yang lemah. Jadi uraian prinsip gradasi itu yaitu susunan bentuk ataupun susunan warna yang berjajar-jajar dari yang terkuat sampai ke yang lemah. Berikutnya nomor 5. Jelaskan mengenai titik pointilis dalam menggambar objek. Apa? Empat huruf. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar, yaitu yang atas sendiri, teknik menggambar dengan pointilis. Kemudian ada 2 jenis teknik pointilis, yaitu teknik stippling dan pointilisme modern. Jadi yang dicontreng 2 ya. Yang atas sendiri sama yang nomor 2 dari bawah. Berikutnya,
Jelaskan mengenai teknik pointillis. Yaitu teknik menggunakan titik tebal dan tipis. Teknik menggunakan titik dengan titik tebal dan titik tipis. Teknik menggunakan titik. Jadi titik itu bisa kamu tebali dan kamu tipis. Titik yang ringan ya. Menitikkan pensil itu dengan tebal itu dengan berat ya. Kalau tipis itu ya asal dititik aja tanpa tekanan. Ditekan sama tidak gitu ya. Berikutnya jelaskan mengenai konte dalam menggambar. Konte itu apa? Ya, bubuk pensil. Konte adalah bubuk pensil. Bubuk atau serbuk ya. Serbuk pensil. Jelaskan yang dimaksud dengan garis lengkung. Garis yang arahnya membelok. Siapa yang pernah membelok? Siapa? Ya. Jangan sampai kamu dikatakan garis lengkung ya. Yang suka membelok ya. Berikutnya, sebutkan fungsi dari adanya komposisi warna. Fungsinya untuk apa? Memberi suasana hati yang berbeda. Fungsi komposisi warna itu memberi suasana hati yang berbeda. Kemudian memancing perhatian atau menarik perhatian. Berikutnya, mengapa pada saat menggambar lebih baik menggunakan kertas dengan ukuran 120 gram? Mengapa? Agar dengan ketebalan itu akan terasa mewah. Dengan ketebalan itu akan terasa mewah. Lukisannya mewah. Dengan ketebalan tersebut maka akan terasa mewah. Berikutnya nomor 10. Apa yang dimaksud kontras komplementer? Kontras komplementer yaitu perseberangan yang bersudut 180 derajat. Siapa yang benar semua? Ya, diberi nilai 100. Diberi nilai 100. Perseberangan yang 180 derajat. 180 derajat. Ini kalau ngerjakan 2 kali nopal. Yo. Diberi nilai 100, diberi nilai 100. Diberi nilai 100. Yo, diberi nilai 100. Kenapa? Silakan. Ya. Yo, si. Yo. Aman, Bu. Ya. Sudah nilai 100. Coba tak gerung. Nilai 100. Oh iya. Sampean mana? 100 nya mana? Yo. Berikutnya diberi nilai 100. Ya, dikasih gini. Lah. 100. Oke. Dengan 100 maka kalian akan bersemangat mengerjakannya.
dengan nilai 100%. Kalian akan semangat apa? Mengerjakannya ya. Dengan nilai 100 maka kalian akan semangat mengerjakannya ya. Kalau sudah ada asesmen sumatif tengah semester ya. Apa? Istirahat dulu apa gimana? Yo istirahat dulu ya. Sambil istirahat dulu kamu lihat ini ada gambar ya. Gak istirahat metu. Di kelas ya. Kamu pilih ya. Kamu pilih yang halaman 33 apa kamu pilih yang halaman 34. Nah itu. Yo yang gampang boleh. Yang gampang kalian pilih ya. 33 boleh ya. Paling yang perempuan boleh 34 ya. Ya boleh pilih 33. Ya digambar. Apa? Kenapa? Iya tapi kan dipilih. Memilihnya kan sekarang. Iklu ada pilihan. Kamu milih gambar ini 33 apa 34 ya apa milih sing ndi? Kamu milih yang mana? Kamu milih bunga apa kamu milih ini? Niki, Bu. Yo, buah. Kamu milih buah atau kamu milih Niki Bu bunga? gambar, Bu. Niki. Ini gampang. Ini sak menit iso. Oh, enggak, Bu. Nggak maksudnya apa, Bu? Yo gak oleh rek. Gak ada unsur keindahannya berarti bukan lukis. Gambar sembarang mawon lho. Dikatakan lukisan karena ada unsur keindahan. Ya. Jadi kalau kamu milih ini berarti kamu membuat garis bukan buat lukisan. Ya. Kalau ini berarti kamu buat lukisan. Ya. Beda lukisan dan bukan lukisan tahu ya. Jadi ada. Ya. Oke ya. Paham ya? Antara lukisan dan bukan lukisan paham ya? Paham, Bu. Apa? Kalau lukisan ada nilai artistiknya atau keindahannya. Paham guys? Sudah selesai ya guys. Yo.